Cewek yang lo suka itu kelihatan sempurna kan? Tangguh, mandiri, jutek, susah dideketin. Lo pikir dia nggak punya kelemahan. Gimana kalau gue bilang lo salah besar? Di balik topeng baja itu, ada 5 tombol kelemahan psikologis yang kalau lo tahu cara menekannya, dia bakal jadi lebih lunak dari yang lo bayangin. Di video ini, gue bakal kasih tahu 5 tombol rahasia itu. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe. Gabung bareng gue, kita belajar jadi ahli mesin buat otak wanita. Udah? Gas! Kelemahan pertama dan yang paling fundamental adalah wanita, semandiri apapun dia, secara biologis haus akan kepemimpinan. Dia mungkin seorang CEO, seorang manajer, seorang aktivis yang galak. Tapi di dalam hubungan romantis, dia diam-diam lelah jadi pemimpin. Dia pengen ada satu area di hidupnya di mana dia bisa libur mikir dan tinggal ngikut. Cowok yang nggak ngerti ini bakal selalu nanya, "Kita mau makan di mana? Kamu maunya gimana? Terserah kamu aja deh." Lo pikir lo lagi jadi cowok demokratis? Bukan, lo lagi jadi beban. Lo lagi maksa dia buat kerja, mikirin keputusan di saat dia pengen istirahat. Ini adalah kelemahan. Karena kalau lo bisa jadi pria yang tegas dan bisa mengambil keputusan, dia bakal secara otomatis merasa rileks dan tunduk secara positif. Jangan tanya mau makan di mana. Bilang, siap-siap jam 7, kita coba tempat steak bar itu. Jangan tanya weekend mau ngapain. Kasih pilihan, weekend ini mau ke pantai atau ke gunung. Gue udah cek dua-duanya. Saat lo mengambil alih beban pengambilan keputusan, lo menekan tombol aman di otaknya. Dia ngerasa akhirnya ada yang mimpin. Gue bisa jadi feminin sekarang. Dia gak perlu lagi jadi si kuat di depan lo. Manfaatkan kelemahan ini dengan jadi pria yang punya rencana. Pria yang punya arah. Gak perlu rencana yang wah. Rencana makan nasi goreng di pinggir jalan pun gak masalah. Asal lo yang mutusin dengan percaya diri. Ketegasan lo adalah oase bagi jiwanya yang lelah memimpin. Wanita hidup di bawah tekanan sosial yang jauh lebih besar daripada pria. Apa kata orang nanti adalah pertanyaan yang menghantui kepala mereka setiap hari. Mereka sangat peduli dengan citra dan reputasi. Mereka takut dijudge jelek sama teman-temannya, keluarganya, dan lingkungan sosialnya. Ini adalah kelemahan, karena artinya pendapat orang-orang terdekatnya sangat memengaruhi keputusan dia, termasuk keputusan soal milih pasangan. Gimana cara manfaatinnya? Taklukkan teman-temannya terlebih dahulu. Saat lo lagi jalan bareng dia dan ketemu teman-temannya, jangan fokus ke dia. Fokuslah buat bikin teman-temannya terkesan. Jadilah pria yang sopan, humoris, dan berwawasan. Traktir mereka minum. Bikin mereka ketawa. Kalau teman-temannya suka sama lo, mereka bakal jadi sales gratisan buat lo. Pas lo gak ada, mereka bakal bilang ke dia, cowok lo yang kemarin asik banget ya orangnya. Atau, pertahanin deh, jarang ada cowok kayak gitu. Dukungan dari Dewan Penasihat, sahabat-sahabatnya ini sangat kuat. Ini ngasih dia validasi sosial bahwa milih lo adalah keputusan yang benar dan aman secara sosial. Dia jadi lebih pede buat nunjukin hubungan kalian ke publik. Sebaliknya, kalau teman-temannya gak suka sama lo, perjuangan lo bakal 10 kali lebih berat. Setiap lo bikin salah, mereka bakal jadi kompor yang bilang, "Tuh kan, udah gue bilang dia gak bener." Jadi, jangan remehkan kekuatan teman-temannya. Menangkan hati mereka, dan lo udah setengah jalan memenangkan hati dia. Manfaatkan kebutuhannya akan validasi sosial untuk keuntungan lo. Pria butuh respek, wanita butuh perhatian dan validasi emosional. Mereka perlu ngerasa dilihat, didengar, dan dimengerti. Ini adalah makanan pokok buat jiwa mereka. Kalau mereka gak dapat ini, mereka bakal ngerasa kosong dan gak dicintai. Ini adalah kelemahan, karena kalau lo bisa jadi sumber utama validasi emosionalnya, dia bakal jadi kecanduan sama lo. Gimana caranya? 1. Dengarkan dengan empati. Saat dia curhat, jangan langsung kasih solusi. Cukup dengerin, tatap matanya, dan validasi perasaannya. Pantas aja kamu kesel. Kalau aku jadi kamu juga, aku bakal marah.
Kalimat sederhana ini bikin dia ngerasa dimengerti. 2. Puji usahanya, bukan cuma hasilnya. Jangan cuma muji, kamu cantik. Puji sesuatu yang lebih dalam. Gue lihat kamu kerja keras banget buat proyek ini. Gue salut sama semangat kamu. Ini nunjukin lo ngeliat dia lebih dari sekedar penampilan. 3. Ingat detail kecil. Ingat cerita-cerita kecil yang pernah dia omongin. Gimana kabar anjing kamu yang kemarin sakit? Ini nunjukin kalau lo beneran merhatiin dia, bukan cuma dengerin sambil lalu. Saat lo jadi satu-satunya orang yang bisa bikin dia ngerasa dimengerti secara total, kehadiran lo jadi adiktif. Cowok lain mungkin bisa ngasih dia hadiah mahal, tapi mereka nggak bisa ngasih pemahaman yang lo berikan. Lo jadi rumah buat emosinya, tempat dia bisa pulang dan ngerasa aman jadi dirinya sendiri. Dan saat seorang wanita udah nemuin rumahnya, dia nggak akan pernah mau pindah lagi. Otak wanita itu super aktif. Mereka bisa mikirin 10 hal berbeda dalam satu waktu. Dan salah satu kelemahan terbesar mereka adalah kecenderungan untuk overthinking dan berimajinasi liar, terutama soal hubungan. Kalau lo balas chat lama, cowok mungkin mikir, oh lagi sibuk. Tapi cewek, pikirannya bisa kemana-mana. Dia marah ya, dia bosan sama gue, dia lagi sama cewek lain. Kalau lo tiba-tiba diam pas ngobrol, dia bakal mikir, gue salah ngomong ya. Ini adalah kelemahan, karena artinya lo bisa mengontrol narasi di kepalanya hanya dengan menciptakan sedikit misteri dan ketidakpastian. Gimana cara manfaatinnya? Jangan jadi buku terbuka. Jangan ceritain semua tentang diri lo. Biarkan ada bagian dari hidup lo yang jadi teka-teki. Ini bakal ngasih bahan baku buat imajinasinya bekerja. Gunakan teknik cliffhanger. Potong obrolan di saat lagi seru-serunya. Nanti gue lanjutin ya, ada urusan. Ini bikin dia kepikiran terus. Tarik ulur perhatian lo. Hari ini lo hangat, besok lo sedikit lebih sibuk. Perubahan kecil ini udah cukup buat bikin dia overthinking seharian. Tujuan lo bukan buat nyiksa dia. Tujuan lo adalah buat tetap ada di pikirannya, bahkan saat lo gak ada di sampingnya. Cowok yang gampang ditebak itu gampang dilupain. Tapi cowok yang sedikit misterius, yang ninggalin ruang buat imajinasi, adalah cowok yang bakal jadi tokoh utama di novel pikiran si cewek. Manfaatkan kecenderungannya buat overthinking. Kasih dia sedikit teka-teki, dan biarkan otaknya yang bekerja keras buat mecahin teka-teki itu, yang jawabannya selalu mengarah ke lo. Ini dia tombol paling sensitif yang gue janjiin. Di balik semua kemandirian wanita modern, ada satu ketakutan purba yang tertanam di DNA-nya. Ketakutan akan ditinggalkan oleh pria berkualitas tinggi. Di zaman dulu, ditinggalin sama pria alfa berarti kematian. Gak ada yang melindungi, gak ada yang berburu. Insting ini, walaupun udah gak relevan, masih ada di alam bawah sadarnya. Wanita secara naluriah takut kehilangan pria yang dia anggap pemimpin sukunya. Ini adalah kelemahan terbesarnya, karena kalau lo berhasil memosisikan diri sebagai pria berkualitas tinggi yang punya pilihan, dia bakal takut setengah mati kehilangan lo. Gimana cara memosisikan diri kayak gitu? 1. Punya misi hidup yang jelas. Tunjukkan kalau hidup lo punya tujuan yang lebih besar dari sekadar dia. 2. Punya batasan yang tegas. Berani bilang tidak. Tunjukkan kalau lo nggak akan mentolerir perlakuan yang nggak baik. 3. Tunjukkan lo punya opsi. Social proof. Punya lingkaran pertemanan yang luas, termasuk teman cewek. Ini nunjukin kalau lo laku di pasar. 4. Kemandirian emosional. Jangan pernah kelihatan needy atau putus asa. Tunjukkan kalau kebahagiaan lo gak bergantung sama dia. Saat lo punya kualitas-kualitas ini, dia bakal sadar kalau lo bukan cowok sembarangan. Lo adalah aset langka. Dan kesadaran ini secara otomatis mengaktifkan tombol takut kehilangannya. Dia jadi lebih menghargai lo, dia jadi lebih berusaha buat nyenengin lo. Dia jadi lebih waspada biar nggak bikin salah yang bisa bikin lo pergi. Lo nggak perlu jadi posesif atau ngancam-ngancam. Cukup jadi pria berkualitas tinggi yang siap walk away kapan aja kalau nggak dihargai. Ketakutan akan ketiadaan lo itulah yang jadi rantai tak terlihat yang mengikat dia ke lo. Memahami kelemahan ini bukan buat jadi manipulator. Ini buat jadi pria yang lebih cerdas, lebih peka, dan lebih strategis. Lo ngerti cara kerja mesinnya, jadi lo tahu tombol mana yang harus ditekan buat bikin mesin itu berjalan mulus. Berhentilah melihat cewek sebagai benteng yang nggak bisa ditembus.
Setiap benteng punya pintu rahasia. Tugas lo adalah nemuin kuncinya. Kalau lo ngerasa dapat kunci baru hari ini, tulis di kolom komentar, gue paham permainannya. Sebagai tanda lo udah naik level. Jangan lupa like kalau video ini ngebuka pikiran lo. Share ke temen lo yang masih suka nabrak tembok. Dan subscribe buat ngebongkar lebih banyak lagi rahasia psikologi wanita. Jangan melawan arusnya, pelajari arusnya, dan gunakan untuk keuntungan lo. Gue King Asoy, sampai jumpa.